Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Kamu yang melakukannya? Nada Lin Kong tenang, tetapi seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang luar biasa. Yang mengejutkannya, pemuda di depannya sepertinya tidak terpengaruh oleh kekuatannya. Dia terkejut. Leluhur tua tenang, ini rekan Daoi Suyisu, dia. Pu Surong angkat bicara untuk mencegahnya, dia tidak ingin memiliki hubungan yang buruk satu sama lain. Dalam hal ini, putrinya Xia Qingyuan harus membencinya selama sisa hidupnya. Tapi sebelum dia selesai berbicara, Lin Kong mendengus dan tiba-tiba berkata, "Jadi kamu Susixian itu?" Kata-katanya penuh ironi. Xia Huang tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan suara dingin, "Pu Surong, lebih baik bagi Anda untuk membujuk leluhur keluarga Anda ini. Jika tidak, Anda harus menyebabkan bencana besar bagi rubah bulan ungu Anda." Klan Pu Surong tercengang dan menyadari bahwa sikap Xia Huang telah berubah saat ini, dan tampaknya dengan munculnya Suyi, dia menjadi lebih percaya diri. Dia tidak tahu bahwa Kaisar Xia dibawa pergi oleh orang-orang dari klan Kun Wuye, dan dia juga telah menyaksikan bagaimana sebuah keluarga besar seperti klan Kun Wuye dibantai oleh Suyi. Menyebabkan bencana bagi klan rubah bulan ungu? Lin Kong bergumam pada dirinya sendiri, matanya berbinar, jelas cemberut. Tapi Suyi mengabaikannya sama sekali, memandang Xia Qingyuan dan berkata, "Bagaimana, bisakah kamu memikirkannya?" "Saya." Xia Qingyuan tiba-tiba ragu. "Lupakan, tenang dulu, lalu beritahu aku jawabannya belum terlambat." Suyi berkata dengan hangat. Dia bisa melihat bahwa Xia Qingyuan berantakan. Pada saat ini, Lin Kong, yang benar-benar diabaikan, benar-benar marah, dan berkata dengan nada dingin, "Sebelumnya, saya mengatakan bahwa jika Anda memiliki keberanian untuk melawan saya akan membiarkan Anda mengambil 3 pedang dan menyelamatkan hidup Anda. Bahkan jika saya pikir Anda harus terkutuk, itu tidak akan melanggar aturan. Apa, Anda berani bertarung dengan saya?" Kata-katanya nyaring seperti suara pedang, dan aura pembunuhnya luar biasa. Pu Surong benar-benar berubah warna dan akan membujuknya lagi. Lin Kong meliriknya dengan dingin dan berkata, "Jangan khawatir, aku tidak akan main-main, beri dia pelajaran yang tidak akan pernah dia lupakan." Suyi akhirnya mengangkat matanya, memandang Lin Kong, dan berkata, "Biarkan aku memiliki 3 pedang? Sayangnya, kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk menghunus pedang di depanku." Lin Kong tertawa marah. Tapi pada saat ini, Suyi mengangkat tangan kanannya dan menekannya kosong. Sebuah pernyataan yang meremehkan. Tidak ada kekuatan atau momentum sama sekali. Senyum di wajah Lin Kong membeku, dan dia tidak ragu untuk mencabut pedang kuno yang miring di belakang punggungnya, tetapi lengan kanannya baru saja terangkat. Boom! Dia jatuh berlutut. Dia mengerang kesakitan. Penonton terdiam. Pu Surong memucat karena terkejut, dan dia tercengang. Apa? Di antara membalikkan tangannya, sang leluhur sebenarnya berlutut. Bibir merah Xia Qingyuan terbuka menjadi bentuk O, dan mata bintangnya terbuka lebar, dan dia juga terkejut. Secara komparatif, Xia Huang adalah yang paling tenang. Dia sudah menduga ini akan terjadi. Jangan lihat arogansi dan arogansi Lin Kong sebelumnya, tapi di depan Suyi, dia hanya bisa berlutut. Di luar aula, pria berjubah piton yang terluka di tanah tercengang. "Kamu, siapa kamu?" Lin Kong tersentak, mendesis. Aku bahkan tidak menghunus pedang, dan aku kalah." Ini membuat Lin Kong tidak dapat diterima. Apa yang terjadi? Bagaimana ini bisa kacau? Apakah ada orang yang berani melawan klan rubah bulan ungu kita? Tiba-tiba, sebuah suara tua terdengar di luar aula. Seorang lelaki tua berjubah Cina bergegas ke aula dengan marah, dengan tubuh yang kuat dan menakutkan. Tapi ketika dia melihat Lin Kong berlutut di sana, lelaki tua di Huapao itu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dan menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Ketika dia menggerakkan matanya dan melihat Suyi berdiri di sana, seluruh tubuhnya seperti disambar petir, kemarahan di wajahnya menghilang, digantikan oleh kejutan yang tak terlukiskan, diikuti oleh, dia gemetar tak terkendali. Kemudian, di bawah tatapan semua orang yang tidak dapat dipercaya,
lelaki tua di Hua Pao bergegas maju, membungkuk dalam-dalam, dan tergagap. Pu Sangyun tua kecil, temui Tuan Su. Dia menundukkan kepalanya, ingin dikubur di tanah. Tampilan ketulusan dan ketakutan membuat rahangnya ternganga. Pu Surong berkata dengan bingung, leluhur tua, kamu. Pu Sangyun, ini adalah barang antik dari klan rubah bulan ungu mereka, dan alam misterius itu ada. Senioritasnya lebih tinggi dari Lin Kong. Tapi sekarang, dia datang dengan marah. Tetapi dia menyapa seorang pria muda dengan tulus dan ketakutan. Dan gerakan ketakutan. Lin Kong, yang berlutut di tanah, juga tercengang, matanya melebar. Kaisar Xia yang relatif tenang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, dan hatinya memicu gelombang yang bergejolak. Kekuatan menakutkan macam apa yang harus dia miliki untuk membuat leluhur klan rubah bulan ungu ini begitu kagum dan panik? Anda kenal saya? Su Yi mau tidak mau sedikit terkejut. Pu Sangyun tidak berani melihat ke atas, dan berkata dengan hormat, sejujurnya, Tuan Su, lelaki tua kecil itu berada di luar Gunung Tianwu belum lama ini, dan melihat gaya tak tertandingi dari Tuan Su, dan dia mengaguminya untuk waktu yang lama, tidak pernah memikirkannya. Tetapi melihat Tuan Su secara tak terduga hari ini benar-benar mengejutkan lelaki tua kecil itu. Begitulah. Su Yi mengangguk. Tianwu Sensan, Tuan Su, mungkinkah? Lin Kong, yang sedang berlutut di tanah, sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata dengan tercengang, kamu adalah Master Pedang Xuan Jun. Pop. Tapi Pu Sangyun lah yang mengambil tindakan. Wajahnya pucat pasi, dan dia memarahi dengan marah, nama Tuan Su adalah sesuatu yang bisa kamu panggil secara langsung? Dasar bajingan, jangan cepat-cepat minta maaf kepada Tuan Su. Berbicara, dia menginjakkan kakinya di Lin Kong lagi. Melihat Lin Kong tidak kesal, dia malah jatuh ke tanah ketakutan, dan berkata, si kecil tidak memiliki mata dan tidak memiliki mutiara, dan itu menyinggung martabat Tuan Su. Mohon maafkan saya, Tuan Su. Dia panik. Sebagai kaisar dari klan rubah bulan ungu, dia mungkin tidak tahu apa itu Tuan Pedang Xuan Jun. Jangan menyebut dia adalah barang antik tua peringkat tertinggi dari klan rubah bulan ungu, dan dia harus menghormati ketika dia melihat Master Pedang Xuan Jun, dan tidak berani diremehkan. Bahkan tokoh-tokoh top di dunia liar tidak memenuhi syarat untuk menjadi tamu Master Pedang Xuan Jun. Adegan ini membuat Xia Huang dan Xia Qingyuan pusing untuk beberapa saat, kontras ini benar-benar terlalu besar. Pu Surong benar-benar lesu di sana. Wajahnya yang cantik pucat, dia terus-menerus ketakutan, kepalanya menjadi bingung, dan seluruh orang menunjukkan keadaan tidak bisa melepaskan. Su Yi melirik Pu Sangyun dengan setengah tersenyum, dan berkata, tidak ada kebencian yang mendalam antara saya dan klan Ziyuehu Anda, tetapi hukuman mati tidak dapat dihindari, dan kejahatan hidup tidak dapat melarikan diri. Menurutmu, bagaimana cara menghadapi orang ini? Tubuh Pu Sangyun menegang, dan dia berkata tanpa ragu, semua terserah Tuan Su. Bahkan jika Lin Kong terbunuh, keluargaku tidak akan pernah berani mengeluh. Su Yi memandang Lin Kong dan berkata, sebelum kamu berlutut di patung batu di kota, kamu tidak boleh bangun selama 3 hari. Mendengar ini, seluruh Lin Kong gemetar, wajahnya bersahaja, dan suaranya serak, Tuan Su, saya kecil, tapi tolong. Mati. Boom. Pu Sangyun menendang Lin Kong dengan tendangan yang kejam, dan memarahi dengan marah, lepaskan hidupmu, itu sudah kebaikan Tuan Su, kamu tidak berani patuh, kamu tidak tahu harus berbuat apa. Lin Kong berkata dengan getir, jika saya berlutut, lebih baik mati, dan akan sulit untuk membuat pencapaian dalam ilmu pedang dalam kehidupan ini. Jika demikian, akan lebih baik mati. Su Yi melirik Lin Kong dan berkata, apakah kamu membenciku? Lin Kong menunduk dan berkata, kemampuanku tidak sebaik yang lain, jadi aku tidak berani mengungkapkan kebencianku. Tangan Tuan Su, tapi saya meminta Tuan Su untuk bermurah hati, bukan karena saya menyalahkan klan rubah bulan ungu atas pelanggaran saya, dan saya bersedia menanggung hukuman apapun. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Pu Sangyun berubah dan dia menghela nafas. Su Yi mengabaikan ini, dia memandang Xia Qingyuan, dan berkata dengan hangat, Nona muda Qingyuan, kamu telah melihatnya, apapun keputusan yang kamu buat, kamu tidak perlu khawatir.
Pu Surong di sampingnya muram dan kehilangan jiwanya. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang dimaksud Sui? Tapi dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun, bahkan jika dia mengeluarkan semua kekuatan klan rubah bulan ungu, di mata keberadaan mitos itu tidak akan cukup untuk dilihat. Xia Qingyuan ragu-ragu untuk waktu yang lama, lalu berbisik, aku ingin tinggal bersama ayahku. Mendengar kalimat ini, hati Xia Huang bergetar, dan matanya tiba-tiba menjadi basah. Saya melihat Xia Qingyuan menarik napas dalam-dalam dan berkata, bahkan jika jarak antara Daxia dan klan Ziyuehu besar, ini adalah rumah saya, dan saya tidak akan pernah meninggalkannya karena apa yang disebut masa depan cerah. Ayah saya tidak peduli, jika demikian. Suara gadis itu berangsur-angsur menjadi lebih kencang. Suyi mengangguk dan berkata, itu dia. Kata terakhir. Pu Sangyun, Lin Kong, Pu Surong, dan lainnya semua tidak berani menentang. Pu Sangyun bahkan berkata dengan emosi, nak, baktimu benar-benar membuatku malu, tidak peduli ketika kamu menghadapi masalah di masa depan, klan Ziyuehu-ku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Kamu menyelesaikannya? Xia Huang mencibir ke dalam, lelaki tua ini jelas ingin memiliki pemakaman yang bahagia, dan mengambil kesempatan untuk berpegang teguh pada Suyi. Namun, dia tidak bisa berkata apa-apa. Ini kenyataan. Jika Suyi tidak datang hari ini, bagaimana mungkin sikap klan rubah bulan ungu berubah begitu banyak? Bagi Suyi, apa yang terjadi hari ini tidak layak disebut sama sekali. Selanjutnya, dia tinggal dan minum bersama Xia Huang dan Xia Qingyuan, meninggalkan beberapa harta dan buku yang diperlukan untuk berkultivasi, lalu pergi. Surong, keberuntungan dan kemalangan bergantung satu sama lain, kejadian hari ini bukanlah hal yang buruk, Qingyuan adalah putrimu, Xia Yunjing adalah suamimu, dan di belakang ayah dan putrinya, berdiri Tuan Su. Kamu juga tahu betapa tinggi pamor Master Su di Great Wilderness. Aku tidak berani berharap bisa memiliki banyak cinta dengan Master Su, mungkin jika aku bisa mempertahankan hubungan baik dengan King Yuan dan ayahnya hubungan dan menjalin hubungan baik pasti akan menguntungkan klan rubah bulan ungu kita. Anda tahu apa yang harus dilakukan? Pada hari itu, Pu Sangyun memberitahu Pu Surong. Pu Surong penuh dengan kesedihan dan kepahitan. Sebelumnya, dia menganggap dirinya sangat tinggi, bahkan jika dia menikahi Xia Huang, dia tidak pernah benar-benar peduli dengan Xia Huang, dan dia bangga dengan tulangnya. Tapi sekarang, dia akhirnya menyadari bahwa Kaisar Xia telah menjadi objek yang dibutuhkan klan rubah bulan ungu mereka untuk mencoba yang terbaik. 7 hari kemudian, Suyi kembali ke Gua Taixuan. Yang meyakinkannya adalah bahwa pada saat keberangkatannya, Jing Xing dan Wang Ke berada di kota, dan tidak ada gangguan di Taixuan Dongtian. Pada hari yang sama, Suyi melepaskan brokat teh, Wen Lingsui dan lainnya yang disembunyikan di benih cangking, dan menetap di Gua Taixuan. Ini, seperti negeri dongeng. Wen Lingsui bergumam, melihat kesurupan. Begitu pula yang lainnya. Mereka telah berkultivasi di benua cangking sebelumnya. Sekarang, tempat mereka berdiri adalah gurun besar. Ini adalah pedalaman inti dari alam bintang Xuan Huang. Saat Wen Lingsui dan Cha Jin ada di sini, keterkejutannya bisa dibayangkan. Bagi mereka, ini memang sama dengan melangkah ke langit dan memasuki tanah abadi di luar dunia. Sehingga sulit bagi semua orang untuk benar-benar tenang untuk sementara waktu, dan bahkan merasa tidak nyata seperti mimpi. Ya Tuhan, danau ini penuh dengan cairan spiritual terbaik, dan obat ajaib juga lahir, dan ada ikan mas naga emas berenang di dalamnya. Yuan Heng mendecakkan lidahnya. Ningxi bergumam. Hal ini membuat semua orang merasakan jatuh bangun, hanya untuk merasakan bahwa diri sebelumnya memang tidak berbeda dengan katak di dalam sumur. Apakah ini rumput capung? Yingke membuka matanya. Di celah batu, ada sekelompok ramuan merah menyala. Ya, itu memang rumput naga. Jing Xing menjelaskan dengan sabar di samping. Namun, tidak seperti rumput naga biasa, ini adalah roh bawaan yang diambil guru dari tempat rahasia yang kacau. Dalam beberapa tahun terakhir, itu selalu tumbuh di sini. Berbicara, dia mengambil rumput capung dan menyerahkannya kepada Yingke, rekan Taois, cobalah, ramuan ini akan sangat membantu latihanmu.
Sebelumnya, Su Yi telah berbicara dengan Jingxing tentang asal-usul Wen Lingsui dan Cha Jin, dan menyuruh Jingxing untuk menghibur mereka dengan baik. Berani mengabaikan. Meskipun Wen Lingsui dan yang lainnya sering kehilangan kesabaran, membuat keributan, dan tampak seperti mereka belum pernah melihat dunia sebelumnya, Jingxing tidak pernah membenci semua orang karena ini. Sebaliknya, itu mengingatkannya pada pertama kali dia menyembah gerbang gunung dan mengikuti tuannya untuk berlatih. Saat itu, dia juga seperti orang udik, dia kagum kemanapun dia pergi. Kenangan ini juga membuat Jingxing menghela nafas dengan penuh emosi. Ini. Menghadapi rumput ular naga yang diserahkan oleh Jingxing, Yingke sedang terburu-buru dan hampir saja mundur. Jingxing tersenyum dan menyodorkannya kepadanya, sambil berkata, obat spiritual seperti ini dapat dilihat di mana-mana di Gua Taixuan, tidak apa-apa, sesama Taois tidak boleh sopan. Yingke menerima ini. Dia berpikir bahwa dia telah melihat angin kencang dan ombak, tetapi pada saat ini, dia tidak bisa menahan perasaan naik turun. Selama percakapan di sepanjang jalan, dia sudah tahu identitas dan kultivasi Jingxing, dan selalu ada rasa kagum dan menahan diri di hatinya, bahkan malu dan bingung. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang pembudidaya iblis yang belum pernah menginjakkan kaki di alam kekaisaran. Dia dulu tinggal di dunia terpencil seperti benua Changqing. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan bisa untuk memasuki hutan belantara besar seperti Taixuan Dongtian. Tanah terberkati gunung yang terkenal. Belum lagi, ada juga Master Xuan Hejing di sebelahnya, ditemani oleh dirinya sendiri, mengobrol dengannya dengan lembut. Bahkan jika Anda bermimpi, Anda tidak bisa bermimpi. Tidak hanya Yingke, Yuan Heng, Ning Xiu dan yang lainnya juga seperti ini. Pada saat itulah mereka juga sangat memahami mengapa ketika Su Yi berada di benua Changqing, tidak peduli seberapa badai atau berbahaya situasinya, dia selalu tenang dan tidak tergerak. Karena hal-hal itu, dia benar-benar tidak terlihat. Semua orang akhirnya menyadari betapa beruntungnya bisa menjalin hubungan dengan Su Yi di awal. Ini tidak sebanding dengan keberuntungan apapun. Kakak kedua, perjamuan akan segera dimulai, dan guru sudah menunggu di paviliun Tingtao. Di kejauhan, suara Raja Burung Pipit terdengar. Ini dia. Jingxing menanggapi dengan senyuman. Kemudian, dia berkata kepada semua orang, ketika jamuan makan selesai, saya akan menunjukkan tempat lain untuk berkenalan, dan kemudian mengatur tempat untuk Anda tinggal dan berlatih. Senior. Ning Xijia menyerahkan dan berkata. Jingxing melambaikan tangannya sambil tersenyum, dan berkata, kamu adalah teman guru. Dalam hal senioritas, jika kamu di atasku, aku benar-benar tidak berani disebut senior. Wen Lingsui di samping berkata tanpa daya, beraninya kami memperlakukanmu sebagai junior. Satu kalimat mengungkapkan suara semua orang. Temperamen Jingxing lembut dan jujur, seperti pria terhormat, tetapi siapa yang berani memperlakukan kaisar misterius seperti itu sebagai junior? Jingxing juga bukan orang yang bertele-tele, dia langsung tersenyum dan berkata, baiklah, mari berteman dengan setara. Bagaimanapun, di dunia latihan sejak zaman kuno, generasi selalu kacau. Semua orang tertawa. Segera, kelompok yang dipimpin oleh Jingxing pergi ke paviliun Tingtao. Di sisi paviliun Tingtao, ada air terjun dan mata air yang mengalir, dan ombak pinus seperti suara alam. Di paviliun Tingtao, Su Yi duduk dengan nyaman di kursi utama tengah. Dia berganti pakaian menjadi jubah lengan panjang, dan rambut panjangnya diikat menjadi sanggul dengan jepit rambut. Bermakna santai. Jangan terkekang, duduklah. Melihat Jingxing datang bersama semua orang, Su Yi berkata sambil tersenyum, Waner masih istirahat, ayo kita berpesta dulu. Jingxing mengatur agar semua orang duduk satu per satu. Tapi saat ini, baik Ning Xiji, Cha Jin dan lainnya, dan Yuan Heng, semuanya menjadi sedikit berhati-hati. Saya buru-buru memahami latar belakang Taixuan Dongtian, dan itu hanya puncak gunung es, yang membawa kejutan besar dan kejutan ke hati mereka. Saat menghadapi Su Yi lagi, suasana hatinya pasti akan terpengaruh. Ini adalah sifat manusia. Ini seperti teman yang akrab satu sama lain, dan tiba-tiba menjadi dewa di langit, siapa yang bisa bergaul dengan mereka seperti sebelumnya?
Suyi memiliki pemandangan indah dari semua ini, dan dia tahu betul bahwa semua orang baru di sini dan tidak bisa terbiasa untuk sementara waktu. Dia mengambil gelas dan berkata sambil tersenyum, "Ayo, minum, dan istirahat hari ini." Semua orang mengangkat gelas dan minum bersama mereka. Hidangan perjamuan sangat kaya, semuanya langka dan lezat di dunia, bahkan jika ditempatkan di alam liar, itu langka. Meskipun Suyi tidak pernah menjelaskannya, bagaimana mungkin semua orang tidak melihatnya? Jingxing duduk di samping, mengobrol, tertawa, dan mengobrol dengan semua orang. Setelah minum segelas anggur, semua orang melepaskannya dan suasana menjadi harmonis dan hidup. Sebelumnya, saya pikir Suyi sengaja pamer kepada kami, tetapi sekarang saya tahu bahwa di mata Suyi, ini hanya hal biasa, dan tidak perlu memamerkannya. Suyi tercengang dan berkata, "Ini yang aku persiapkan khusus untukmu, bagaimana mungkin ini tidak biasa?" Semua orang tertawa. Pada saat ini, Wang Ke tiba-tiba datang dengan tergesa-gesa dan berkata dengan suara rendah, "Tuan, Pengzu Senior, Jiuji Suandu, datang berkunjung dengan sekelompok rekan, mengatakan bahwa ada acara besar bersama Master Negosiasi." Suyi melambaikan tangannya dan berkata, "Kamu pergi untuk menerimanya untukku dulu." "Ya." King Sparrow memimpin. "Saudara Suyi, jika Anda memiliki sesuatu yang mendesak, silakan dulu." Wen Lingsui mau tak mau berkata. Suyi tersenyum dan berkata, "Lingsui adalah yang paling perhatian. Tapi itu hal yang besar, jadi kita harus melepaskannya. Mari kita minum dulu." Tetapi segera, Wang Ke kembali dengan tergesa-gesa dan berkata, "Tuan, Pengzu Senior, mereka mendengar bahwa Tuan sedang berpesta dengan teman-teman lama. Jadi mereka ingin mengunjungi secara langsung untuk menunjukkan rasa hormat mereka." Suyi sedikit mengernyit. Segera, dia berkata, "Lupakan saja, undang saja orang-orang tua itu. Dia akan meninggalkan Great Wilderness cepat atau lambat. Pada saat ini, biarkan Wen Lingsui dan yang lainnya bertemu dengan orang-orang tua di Great Wilderness." Mengenai apakah orang-orang tua itu akan meremehkan Wen Lingsui dan yang lainnya setelah mengetahui asal-usul mereka, Suyi tidak khawatir sama sekali. Orang-orang tua itu telah hidup selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Segera, di bawah bimbingan Wang Ke, Pengzu dan Yue Yin Yaozu datang ke paviliun Tingtao. Wen Lingsui dan Cha Jin semua terkejut. Di mata mereka, Pengzu dan yang lainnya seperti penguasa surga, dan mereka menakutkan. Itu membuat orang merasa sekecil semut, dan semua orang tidak bisa tidak berhati-hati. Ini adalah represi mutlak di dunia, dan perbedaannya terlalu besar. Pengzu dan yang lainnya sedikit tercengang. Sebelumnya, Wang Ke telah mengingatkan mereka bahwa para tamu yang dihibur tuannya kali ini semuanya adalah teman lama tahun ini, dan kultivasi serta status mereka tidak tinggi, tetapi kasih sayang mereka jauh dari sebanding yang lain. Tetapi ketika mereka benar-benar melihat tamu-tamu ini, Pengzu dan yang lainnya tidak menyangka bahwa mereka adalah sekelompok biksu kecil yang belum pernah menginjakkan kaki di kerajaan kekaisaran. "Ayo, aku akan memperkenalkan kalian semua. Semua orang di sini adalah teman Su." Di kursi utama tengah, Suyi bangkit dan berkata sambil tersenyum. Dalam satu kalimat, itu seperti angin musim semi yang berubah menjadi hujan, sehingga Wen Lingsui dan yang lainnya menjadi rileks, dan tubuh serta pikiran mereka terhibur. Melihat Suyi benar-benar berdiri untuk memperkenalkan, Pengzu dan yang lainnya semua terkejut. Masih belum jelas, bagaimana sosok tak tertandingi yang menaklukkan hutan belantara yang luas dengan pedangnya ini menghargai teman-teman lamanya. Pengzu segera tersenyum dan berkata, "Tidak seorang pun dari mereka adalah orang luar. Tuan Su menyalahkan Anda karena duduk diam, biarkan saya menunggu dan menyapa rekan-rekan Taois ini satu persatu." Barang antik lainnya mengangguk sambil tersenyum. Saat ini, bahkan jika mereka bingung, bagaimana mereka tidak tahu harus berbuat apa? Memberikan wajah kepada teman-teman lama Su Xuanjun berarti memberikan wajah kepada Su Xuanjun. Sebaliknya, jangan berikan wajah Su Xuanjun. Ini halus, barang antik tua yang telah dikenal sebagai nenek moyang di dunia liar selama bertahun-tahun semuanya jelas. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.